Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran ya. Jadi bagi guru sangat penting sekali mengetahui hasil penilaian pembelajaran peserta didik ya. Hal ini bertujuan untuk menetapkan peserta didik ini mau diberikan pembelajaran remedial atau pembelajaran pengayaan. Jadi pembelajaran remedial dan pengayaan ini merupakan tindak lanjut guru terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang belum mampu menguasai KD, maka dia harus menuntaskan KD yang belum dikuasainya tersebut melalui pembelajaran remedial. Nah, sedangkan untuk peserta didik yang telah menguasai KD, dia dapat mengikuti pembelajaran pengayaan untuk memperluas wawasan dan pemahamannya. Nah, penetapan peserta didik mau remedial atau pengayaan ini dilakukan setelah hasil ulangan harian peserta didik selesai diolah. Jadi, pembelajaran remedial dan pengayaan ini juga harus memperhatikan dengan cermat perbedaan individual peserta didik. Artinya, peserta didik yang lambat atau yang daya tangkapnya lebih lemah itu perlu waktu yang lebih lama untuk materi tertentu dibandingkan dengan teman-temannya. Sedangkan untuk yang daya tangkapnya lebih cepat, dia membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk materi tersebut sehingga dia diberikan pengayaan ya. Jadi waktunya nggak habis terbuang untuk menunggu temannya. Jadi di sini prinsip keadilan dalam proses pembelajaran terpenuhi. Nah, untuk pembelajaran remedial, guru ini sebenarnya bisa meminimalkan peserta didiknya untuk tidak mengikuti atau meminimalkan peserta didik ya untuk mengikuti pembelajaran remedial. Jadi bisa ditekan dia peserta didik yang mau meremedial. Caranya melalui kegiatan penilaian diri sendiri dan atau penilaian antar teman. Jadi kompetensi yang dirasa kurang dapat dipahami itu dapat segera diatasi sebelum peserta didik mengikuti kegiatan ulangan harian ya. Jadi pembelajaran remedial ini diberikan ya kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal dalam satu KD tertentu. Nah, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian, pembelajaran remedial ini bukan berarti memberikan tes yang sama atau ulangan harian yang sama dengan yang sudah diberikan sebelumnya, begitu. Nah, namun yang dilakukan adalah atau yang diberikan adalah perbaikan pembelajar pada KD yang belum dikuasai saja. Nah, setelah itu nanti dilakukan lagi penilaian untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi minimal dari KD yang diremedialkan tadi. Nah, selanjutnya pembelajaran remedial ini harus dirumuskan sesuai dengan kesulitan belajar peserta didik ya. Artinya setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu. Jadi setiap peserta didik itu kemampuan awalnya berbeda, motivasi belajarnya berbeda, minatnya berbeda, gaya belajarnya berbeda. Jadi guru di sini perannya adalah untuk membantu peserta didik memahami kesulitan belajar yang mereka hadapi. Jadi bagaimana mereka bisa mengatasi kesulitan dengan memperbaiki cara belajar mereka dan sikap belajar mereka sehingga dapat tercapai hasil belajar yang optimal. Nah, selanjutnya bagaimana teknik pembelajaran remedial ini dapat dilakukan ya. Jadi penilaian terhadap peserta didik ini dapat dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dapat juga dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran. Sesuaikan saja dengan kondisi dan capaian kompetensi peserta didik ya. Nah, remedial ini dilaksanakan sampai peserta didik menguasai KD yang diharapkan ya. Baru nanti bisa dilanjutkan ke KD yang berikutnya. Nah, jadi ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran remedial, yaitu dilakukan secara individual, dilakukan secara kelompok, dan dilakukan secara klasikal. Kalau dilakukan secara individual ya, ini jika kurang dari 15% dari total seluruh peserta didik yang akan
mengikuti pembelajaran remedial ya. Kalau dilakukan secara kelompok ya, jika ada satu kelompok atau rombongan belajar yang kompetensinya hampir sama gitu ya, jadi kemampuannya relatif hampir sama semuanya gitu. Kalau yang klasikal dilakukan jika lebih dari 75% dari seluruh peserta didik di kelas ya yang harus mengikuti pembelajaran remedial. Jadi kalau lebih banyak yang tidak tuntas, maka remedial ini dilakukan secara klasikal. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip pembelajaran remedial ya. Nah, jadi prinsip-prinsip pembelajaran remedial ini ya sifatnya itu sebagai pelayanan khusus kepada peserta didik. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran remedial ini yang pertama itu adaptif. Nah, maksudnya pembelajaran remedial ini hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar mereka masing-masing ya. Jadi pembelajaran remedial ini beradaptasi lah, kira-kira seperti itu ya, dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian interaktif, maksudnya melibatkan keaktifan guru secara intensif berinteraksi dengan peserta didik ya. Jadi memberikan monitoring dan pengawasan terus agar mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Dan selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Maksudnya, pembelajaran remedial ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Jadi, peserta didik harus diberikan informasi ya, agar mereka tahu bagaimana kemajuan belajar mereka. Kemudian yang kelima, berkesinambungan atau pembelajaran remedial ini sebagai pelayanan sepanjang waktu kepada peserta didik. Artinya supaya mereka ini bisa mengakses pembelajaran mereka sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran remedial ya? Langkah-langkah dalam pembelajaran remedial ini yang pertama sekali yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan pembelajaran. Jadi ada 3 pokok permasalahan pembelajaran. Yang pertama yaitu yang kita identifikasi adalah permasalahan pada keunikan peserta didik. Kemudian yang kedua, permasalahan pada materi ajar. Kemudian yang ketiga, permasalahan pada strategi pembelajaran. Nah, untuk keunikan peserta didik ini maksudnya adalah peserta didik ini cenderung lebih aktif ya, lebih senang praktik secara langsung ya. Jadi ada peserta didik yang seperti itu, ada juga dia yang lebih suka membaca aja. Jadi beraneka ragam dia. Jadi guru di sini perlu memiliki wawasan yang lebih luas mengenai latar belakang dari peserta didik. Kalau untuk materi ajar, nah ini peserta didik ini bisa saja menemui bahwa materi dalam buku ajar itu lebih tinggi bagi peserta didik. Jadi guru harus mencari alternatif atau contoh aktivitas pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian untuk strategi, guru harus lebih baik ya, sebaiknya itu memiliki strategi atau metode pembelajaran lebih dari satu. Jadi nggak terpaku hanya pada satu strategi pembelajaran aja. Nah, setelah itu perencanaan pembelajaran remedial ya. Nah, ada 2 hal yang dapat dilakukan atau dengan 2 cara, yaitu dilakukan di dalam jam belajar efektif atau di luar jam belajar efektif. Kalau di dalam jam belajar efektif ini tadi, guru dapat langsung mengambil tindakan pembelajaran remedial ketika mengetahui peserta didiknya kurang atau tidak akan sampai memenuhi kompetensi. Kalau di luar jam pembelajaran berarti di luar jam belajar efektif sekolah gitu ya. Nah, sehingga guru perlu menyiapkan media pembelajaran, kemudian contoh yang lebih menarik, kemudian materi dan alat pendukung yang menarik untuk proses pembelajaran remedial ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran remedial. Nah, jadi
tadi udah saya sebutkan bahwa pelaksanaannya ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara individual, secara kelompok, dan secara klasikal. Nah, langkah berikutnya yaitu evaluasi. Jadi, pembelajaran remedial ini juga harus dievaluasi ya. Jadi, jika peserta didik belum mencapai kompetensi minimal yang diharapkan atau yang ditetapkan guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkannya atau melakukan identifikasi kembali ya, melakukan identifikasi peserta didik dengan lebih seksama. Jadi lebih detail lagi di evaluasi ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang pengayaan nanti di video berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.